Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote mini seperti ini. Nah, semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang poli biasa. Ukuran teksturnya memang agak sedikit lebih kecil. Kemudian untuk hook saya menggunakan ukuran nomor 4. Langsung mulai saja dengan yang warna biru dongker. Pertama, buat awalan. ...45 rantai. Nah, buat teman-teman, bila ingin membuat tas totenya lebih besar, bisa ditambah rantainya. Motif ini kelipatan 5, jadi buat kelipatan 5 ya. Nah, setelah 45 rantai, panjangnya sekitar sejengkal lebih sedikit, tambahkan 1 rantai. Saya mulai dari bagian belakang, isi masing-masing lubang 1 SC hingga ke akhir baris. Mendekati akhir baris, akhir barisnya 1 rantai, putar, isi masing-masing lubang dengan 1 SC hingga ke akhir baris. Setiap akhir baris ditambahkan 1 rantai, kemudian putar. Buat total 10 baris. Nah, ini sudah selesai 10 baris SC. Kemudian di sudut setelah terakhir SC terakhir, saya akan membuat SC berkeliling 1 rantai, kemudian isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Di bagian sebelah sini berarti ada 10 SC. Berkeliling 1 SC setiap lubangnya. Perhatikan jangan sampai ada yang berlebih. Saya juga tidak menambah bagian sudut. Bagian yang sebelah 10 saya isi 10, bagian yang 45 saya isi 45 SC. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, di akhir slip stitch 1 rantai. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya isi masing-masing lubang dengan 1 SC, dan setiap akhir putaran akhiri dengan slip stitch dan 1 rantai. Buat total 5 baris. Nah, ini sudah selesai 5 baris penambahan SC. Selanjutnya saya ganti benang ke warna hijau terang. Setelah slip stitch, saya akan langsung sisipkan benangnya. Saya buat awalannya dulu, kemudian masukkan benangnya, dan ini terhitung sebagai 1 rantai. Nah, seperti ini. Nah, untuk sisa benangnya bisa diputuskan. Ikat supaya kuat. Kita lanjut
buat 1 SC di tempat kita pertama slip stitch. Kemudian 5 rantai 1 2 3 4 5, skip 4 lubang 1 2 3 4, di lubang kelima buat 1 SC. Seperti ini hasilnya. Kemudian lanjut 5 rantai lagi 1 2 3 4 5, skip kembali 4 lubang 1 2 3 4, di lubang kelima buat 1 SC. Lanjut lagi 1 2 3 4 5 rantai, skip 4 1 2 3 4, lubang kelima 1 SC. Nah, seperti ini hasilnya. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, nah ini yang terakhir 5 rantai, kemudian skip 4. Ini motifnya pas, jadi langsung slip stitch di tempat 1 SC pertama. Nah, seperti ini. Kemudian buat 2 rantai. Selanjutnya skip 2, di lubang ketiga buat 4 DC. Ini berarti lubang yang paling tengah dari 5 rantai. DC keempat, kemudian 1 rantai, lanjut skip 5, di sini 1 2 3 4 5, pas di tengah-tengah bagian 5 rantai, buat kembali 4 DC. Jadi motifnya ini membuat 4 DC di bagian paling tengah dari 5 rantai, atau yang ketiga, rantai ketiga dari setelah SC. Kemudian 1 rantai, lanjut ulangi polanya, skip lagi 5 lubang 1 2 3 4 5, tempat yang keenam buat 4 DC lagi. Saya beri judul motif ini adalah motif yang kedua. Yang 5 rantai sebelumnya itu adalah baris motif yang pertama. Jadi motif ini diulang setelah 4 DC, 1 rantai, skip kembali 5, 4 DC lagi di gerbang berikutnya atau di bagian tengah-tengah dari 5 rantai. 3 DC, 4 DC, kembali 1 rantai. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, bagian tengah-tengah 5 rantai, 4 2 DC, 2 3 4, 1 rantai, skip 5 lagi, 4 kali DC, 1 2 3 4, 1 rantai, slip stitch di bagian 2 rantai. Seperti ini hasilnya.
kemudian 1 rantai. Buat 1 SC di tempat slip stitch. Ulangi pola yang bagian bawah, 5 rantai. Kemudian SC pas di sela-sela antara 2 kipas di bagian 1 rantai. Nah, seperti ini kita mengulang pola yang pertama, tapi lebih mudah karena tinggal menyisipkan di antara bentuk kipas SC-nya. 5 rantai, 1 2 3 4 5. SC pas di tengah-tengah bagian kipas. 1 2 3 4 5. SC kembali di bagian tengah-tengah antara kipas. Nah, seperti ini. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, slip stitch di tempat 1 SC, dua rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Dan setelah ini kita ulang pola yang berbentuk kipas lagi. Buat DC di tengah-tengah bagian 5 rantai dengan total 4 DC. 2 3 4, 1 rantai, 4 DC lagi di bagian tengah-tengah di antara 5 rantai. 1 2 3 4. Nah, hasilnya seperti ini. Ulangi polanya hingga ke akhir baris. Setelah itu ulangi kembali pola bagian yang pertama yang 5 rantai hingga tinggi tas yang diinginkan. Nah, ini tasnya sudah saya buat. Ini tinggi motifnya sekitar 1 jengkal. Saya rasa sudah cukup tingginya. Selanjutnya saya akan membuat untuk bagian atas. Nah, saya akan kembali menggunakan warna dongker. Nah, untuk total motif kipasnya ini ada 10. Jadi kita akan lanjut. Kembali gunakan warna dongkernya. Sisipkan benang setelah slip stitch. Satu rantai. Nah, teman-teman perlu perhatikan untuk akhir motif harus lakukan bagian kipas sebagai akhir penutup motif. Jangan gunakan motif yang 5 rantai sebagai akhir penutup motif tas. Selanjutnya, buat 1 SC setiap lubang. Di bagian kipas berarti 4 SC karena ada 4 kipas, 4 buah DC. Kemudian di bagian 1 rantai buat 1 SC. Di bagian kipas dibuat 4 SC. Hasilnya seperti ini. Ulangi polanya hingga akhir baris. Mendekati akhir baris, slip stitch, 1 rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut kita buat 1 SC setiap lubang, dan di akhir baris lakukan slip stitch dengan 1 rantai. Kemudian ulangi hingga membuat total 5 baris untuk warna ini.
Nah, buat total 5 baris warna dongker. Nah, ini sudah selesai penambahan 5 baris bagian atas. Selanjutnya saya akan membuat tempat untuk membuat bagian tali. Setelah dilipat, saya akan beri tanda bagian kiri dan kanan sudutnya. Nah, dari sudut saya akan ukur sekitar 3 jari atau 4 jari juga boleh. Nah, ini sekitar 3 jari cukup. Saya beri tanda di sini. Saya akan hitung jumlah rantainya. Ini totalnya 13 dari bagian sudut. Dari sini 13. Dari sudut sini kita hitung juga 13. Bagian belakangnya 13 dari kanan. Dan 13 dari bagian kiri. Nah, sudah. Kita akan lanjut merajut. Motifnya masih sama dengan 1 SC setiap lubang. Setelah slip stitch dan 1 rantai, isi masing-masing lubang dengan 1 SC hingga ke bagian penanda tempat tali. Di penanda buat 1 SC di tempat penanda, kemudian buat 60 rantai. Kalau teman-teman ingin membuat tali lebih panjang, bisa ditambah rantainya. Setelah 60 rantai, usahakan talinya jangan berbelit. SC-kan di bagian penanda seberangnya. Langsung SC saja. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut 1 lubang 1 SC hingga ke penanda berikutnya. Di penanda berikutnya isi 1 SC, kemudian kembali buat 60 rantai. Setelah 60 rantai, kembali SC-kan ke penanda berikutnya. Seperti ini, lanjut hingga ke akhir putaran, isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Akhir putaran, slip stitch 1 rantai.
Nah, hasilnya jadi seperti ini. Sudah ada 2 rantai untuk bagian tali. Selanjutnya saya akan melebarkan talinya dengan membuat SC berkeliling. Kita lanjut dengan SC. Di setiap lubang diisi dengan 1 SC. Nah, ini sudah mendekati bagian sudut. Untuk bagian sudut ini saya akan membuat pengecilan agar tidak bergelombang ya. Jadi ini ada titik tengah, dan ini yang sebelum, ini sudut, dan ini yang di bagian rantai. Jadi yang 3 bagian ini akan dijadikan 1 SC. Kita akan tarik benang 1 kali, masuk lagi ke bagian sudut, 1 kali tarik benang, dan di bagian yang rantai untuk tali kita tarik benang, kemudian keluarkan semua benangnya. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 bagian kita jadikan 1 SC. Selanjutnya untuk di tali kita isi semua dengan 1 SC. Nah, ini hasilnya, kelihatan kan tidak bergelombang. Nah, lakukan hal yang sama untuk bagian sudut ini, sebelah sini sudut yang ini juga, kemudian dan yang terakhir di sudut yang ini. Nah, ini sudah selesai. Setiap bagian sudutnya sudah saya jadikan 1 SC seperti ini. Nah, ini juga. Selanjutnya kita akan mengakhiri bagian 1 baris putarannya. Akhir baris, slip stitch 1 rantai. Nah, selanjutnya saya akan kembali mengisi 1 SC setiap lubangnya. Kita akan kerjakan sama seperti yang baris sebelumnya, dimana di setiap sudut kita akan tekuk menjadi 1 SC. Jadi setiap lubang tetap diisi 1 SC untuk menebalkan bagian tali ya. Nah, ini sudah sampai di bagian sudut tali. Kita akan kembali membuat 3 lubang menjadi 1 SC. Nah, ini yang bagian tengah, di sini 1 kali, yang di tengah 2 kali, dan yang di bagian tali kita ambil 1 kali. Kita keluarkan semua benangnya. Nah, seperti ini. Kemudian kembali isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Nah, ini hasilnya. Dan kerjakan juga untuk bagian sudut yang lain yang di sini, dan juga sudut bagian tali sebelahnya. Lakukan hal yang sama. Nah, saya sudah sampai di sudut bagian tali terakhir. Nah, ini bagian terakhir, yang ini sudut. Kita kembali lakukan 3 SC dijadikan 1 SC. Selesai. Kembali 1 SC hingga ke akhir putaran. Ini kelihatan hasilnya. Akhir putaran, slip stitch 1 rantai. Nah, seperti ini penampakannya. Talinya sudah jadi lebar. Kalau teman-teman ingin membuatnya lebih lebar, bisa ditambah 1 baris lagi. Nah, ini sudah bisa saya putuskan benangnya.
Jadi bisa ditambah satu baris lagi bagian dalam ataupun di bagian luar talinya. Nah, ini sudah selesai, saya sudah rapikan sisa benangnya. Dan untuk tas kecil ini sisa benang yang berwarna hijau dan ini sisa benang yang berwarna biru dongker dari masing-masing satu gulung benang. Nah, semoga video saya kali ini mudah untuk diikuti, dan buat yang mempraktekannya semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.